Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dari manga Black Clover chapter 292 yang belum terbahas di video sebelumnya, di mana salah satunya adalah asal-usul dari teknik penggunaan runes Magna dan Zora yang sepertinya merupakan teknik turunan dari teknik yang digunakan oleh Lumiere, kaisar sihir pertama 500 tahun yang lalu. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja hal menarik pertama. Selain karena dua alasan yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya, ternyata alasan Zora mau menerima permintaan Magna karena Zora sendiri sedang berusaha untuk memaksimalkan kekuatan yang dia miliki. Dimana dengan menerima permintaan Magna, dia berharap kalau Zora bisa mendapatkan sesuatu yang baru tentang penggunaan runes, seperti misalnya ide baru untuk rumus sihir atau formula sihir, hingga bisa membantu Zora menciptakan semacam inovasi baru dalam penggunaan huruf sihir atau runes. Hal menarik kedua, karena masih cukup banyak fans Black Clover yang belum memahami tentang runes, array, mana method, dan juga true magic, jadi kami akan memberikan penjelasan singkat tentang hal tersebut. Dimulai dengan runes yang sering disebut juga sebagai huruf sihir, semacam huruf yang bisa diciptakan dengan mana atau kekuatan sihir dan memiliki semacam efek sihir tertentu. Kemudian array atau dalam terjemahan resmi bahasa Indonesia disebut dengan formula yang merupakan bentuk dari susunan huruf sihir atau runes, di mana bentuk dari array akan bergantung pada rumus sihir yang digunakan. Lalu mana method adalah salah satu julukan dari cara penggunaan atau teknik penggunaan runes serta array yang berasal dari kerajaan hati, di mana dengan cara penggunaan atau teknik ini seorang penyihir bisa menciptakan true magic. Sedangkan dalam cara penggunaan atau teknik penggunaan runes serta array yang dipakai oleh Magna bisa membuat seorang penyihir menciptakan secret magic. Sedangkan untuk Zora sendiri sampai saat ini belum memberikan nama spesial untuk sihir miliknya, dan dia hanya menyebutnya sebagai variasi dari sihir jebakan atau trap magic, seperti misalnya counter trap magic. Kemudian sebelum masuk pada hal menarik ketiga, perlu diketahui bahwa secara garis besar, teknik kerajaan hati lebih mengarah pada penguatan sihir, sedangkan teknik Zora lebih mengarah pada penguatan efek sihir. Hal menarik ketiga, kekurangan dari teknik penggunaan rune milik Zora serta Magna bila dibandingkan dengan teknik kerajaan hati. Kekurangan pertama, karena harus dibuat secara manual, dibuat sebelum pertempuran, dan karena membutuhkan waktu persiapan yang terbilang lama, teknik Zora ini bisa dikatakan kurang praktis bila dibandingkan dengan teknik kerajaan hati. Kekurangan kedua, jumlah array atau formula dengan efek kuat yang bisa digunakan oleh pengguna jumlahnya terbilang cukup terbatas, karena pengguna hanya bisa menggunakan formula atau array yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalaupun pengguna ingin menciptakan array di tengah pertarungan, maka dia hanya bisa menciptakan array dengan rumus yang simple, dan efek yang dihasilkan pun pasti tidak sekuat array yang sudah disiapkan sebelum pertarungan. Kekurangan ketiga, penyusun atau sumber kekuatan sihir yang digunakan untuk menciptakan array berasal dari tubuh pengguna, berbeda dengan teknik kerajaan hati yang bersumber dari mana alam. Kekurangan keempat, teknik Zora dan Magna bisa dibilang kurang fleksibel jika dibandingkan dengan teknik kerajaan hati, karena para pengguna teknik kerajaan hati bisa dengan leluasa menyesuaikan array mereka di tengah pertarungan, sedangkan para pengguna teknik Zora akan kesulitan jika mereka bertemu dengan musuh yang baru mereka temui, karena mereka tidak bisa dengan leluasa memodifikasi atau membuat array yang baru, dimana karena hal inilah Zora memilih untuk tidak membantu pertarungan Asta dan Yami saat melawan Dante. Kemudian hal menarik keempat, kelebihan teknik Zora bila dibandingkan dengan teknik kerajaan hati. Kelebihan pertama, rune atau array yang dibuat oleh pengguna bisa bertahan lebih lama bila dibandingkan dengan rune atau array yang dibuat dengan teknik kerajaan hati, di mana berkat hal ini pengguna bisa menciptakan array dengan rumus yang lebih rumit, hingga efek sihir yang tercipta bisa lebih kuat bila dibandingkan dengan efek sihir yang tercipta dari teknik kerajaan hati pada umumnya. Tidak hanya itu, berkat hal ini pengguna juga bisa menyimpan beberapa array atau formula hingga diaktifkan saat dibutuhkan.
Kelebihan kedua, dapat digunakan untuk mempengaruhi atau memanipulasi sihir dan kekuatan sihir musuh, di mana hal ini bisa kita lihat dengan jelas saat Zora dan Magna menggunakan teknik mereka. Sedangkan teknik Kerajaan Hati terkesan hanya bisa memanipulasi mana alam untuk memperkuat sihir pengguna tanpa mempengaruhi sihir ataupun kekuatan sihir musuh secara langsung. Kelebihan ketiga, teknik Zora bisa digunakan oleh rakyat jelata yang hanya memiliki kekuatan sihir yang kecil. Berbeda dengan teknik Kerajaan Hati yang membutuhkan persyaratan yang cukup tinggi, hingga membuat rakyat jelata seperti Magna tidak bisa menggunakan teknik Kerajaan Hati. Nah, sebelum masuk ke hal menarik selanjutnya, bila masih ada kekurangan dan kelebihan dari teknik Zora yang terlewat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian hal menarik kelima, menurut perkataan Magna saat dia sedang berlatih dengan Zora, Babang Yuki secara tidak langsung sudah menjelaskan kalau Magna tidak akan bisa menggunakan counter trap magic Zora untuk mengembalikan serangan musuh, di mana hal ini bisa terjadi karena rumus sihir yang digunakan dalam counter trap magic tidak cocok dengan sihir Magna. Hal menarik keenam, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sihir gravitasi Dante merupakan sihir area yang sangat kuat, hingga membuat Kapten Yami harus menggunakan sihir Black Moon, Kapten Jack harus menggunakan semacam pedang sihir di seluruh tubuhnya, dan Nahato harus menggunakan salah satu Devil Union Mode untuk menghadapi sihir gravitasi Dante. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Magna dapat menahan sihir gravitasi Dante dengan mudah tanpa terlihat menggunakan sihir? Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Tapi menurut kami, Magna bisa menahan sihir gravitasi Dante karena 4 alasan. Pertama, pada saat itu Magna memiliki jumlah kekuatan sihir yang sama persis dengan Dante. Kedua, karena Magna bisa menggunakan reinforcement magic. Alasan ketiga, Magna merupakan salah satu karakter di seri Black Clover dengan kekuatan fisik terbesar, di mana sebagian besar penyihir di seri Black Clover hanya mengandalkan kekuatan sihir dan reinforcement magic untuk memperkuat fisiknya. Keempat, pada dasarnya Magna sudah terbiasa menghadapi dan bersaing dengan para penyihir yang memiliki kekuatan sihir jauh di atasnya. Dan kondisi Magna saat bertarung dengan Dante bisa diibaratkan seperti layaknya pro player yang sudah terbiasa memakai device kentang lalu disuruh bermain menggunakan device spek dewa. Kemudian hal menarik ketujuh, lewat perkataan Zora saat dia menyinggung tentang teknik Kerajaan Hati, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau pengetahuan tentang runes dan array yang dimiliki oleh Zora bukan berasal dari Kerajaan Hati. Lalu dari manakah Zora mendapatkan pengetahuan tentang runes serta array? Nah, jawaban yang terdengar cukup masuk akal bagi kami adalah Zora mendapatkan pengetahuan tersebut dari peninggalan ayahnya, karena ayah Zora merupakan pengguna sihir jebakan seperti Zora. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, dari manakah Zara mendapatkan pengetahuan tentang array dan runes? Nah, karena kami sendiri belum bisa memastikan hal ini, jadi kami hanya akan memberikan petunjuk yang sudah dijelaskan oleh Babang Yuki. Petunjuk pertama, di episode 121, Julius sempat menjelaskan kalau dia mendapatkan informasi tentang Swallowtail, sebuah alat sihir buatan Lumiere, dari perpustakaan Kerajaan Clover. Dan dari fakta ini, bisa kita katakan kalau perpustakaan Kerajaan Clover sudah mengumpulkan informasi tentang sihir di Kerajaan Clover sejak ratusan tahun lamanya. Petunjuk kedua, alat sihir buatan Lumiere yang bernama Swallowtail terlihat memiliki semacam array dan semacam simbol atau logo khusus di tengah array. Dan uniknya, runes atau huruf sihir yang menjadi penyusun array dalam Swallowtail terlihat memiliki bentuk yang sama dengan bentuk runes yang digunakan oleh Magna dan juga Zora. Petunjuk ketiga, di episode 121, Julius sempat berkata kalau Swallowtail memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan sihir waktu milik Julius. Dan fakta ini sekaligus menjelaskan bahwa rumus sihir yang digunakan oleh Lumiere untuk menciptakan Swallowtail memiliki sifat yang sama dengan rumus sihir yang digunakan oleh Magna dan Zora, karena rumus sihir yang mereka gunakan sama-sama memiliki tingkat kecocokan tertentu terhadap sihir. Petunjuk keempat, sama seperti teknik Zora dan Magna, simbol di dahi Julius yang bersumber dari Swallowtail terlihat menghilang setelah digunakan, atau bisa kita katakan juga keduanya sama-sama sekali pakai.
petunjuk kelima, walau tidak terlalu banyak dibahas, tapi sadarkah kalian bahwa rumus sihir buatan Lumiere dan rumus sihir buatan Zora sama-sama bisa mempengaruhi kekuatan sihir orang lain secara langsung? Faktanya, dengan rumus sihir yang dia miliki, Zora dapat menyerap dan mengembalikan serangan sihir orang lain. Lalu, Magna dapat menggabungkan dan membagi kekuatan sihir orang lain. Sedangkan rumus sihir Lumiere yang ada di dalam Swallowtail dapat digunakan untuk menyerap serangan sihir sekaligus dapat menyerap kekuatan sihir orang lain. Nah, dari petunjuk-petunjuk tersebut, kami pun beranggapan kalau Zara mendapatkan pengetahuan tentang runes dan array dari perpustakaan Kerajaan Clover, di mana sebagian informasi dalam perpustakaan ini bersumber dari penelitian Lumiere. Karena itulah bisa kita katakan kalau teknik yang digunakan oleh Zora dan juga Magna merupakan teknik turunan dari teknik penggunaan rune yang digunakan oleh Lumiere 500 tahun yang lalu. Kemudian, apakah kedepannya konsep array seperti ini akan dikembangkan lebih jauh oleh Babang Yuki? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.